Masih tanpa opening karena ada yang penting ya, Dex? Ya tadinya mau opening cuman ternyata lebih penting daripada opening nih. Terutama Kluivert ya, karena dipecat. Tapi pada lega gak sih? Hah? Banyak fans timnas jadi lega. Bukan masalah lega sih, pertanyaan gue adalah kalau ujungnya dipecat juga ngapain dulu pecat yang lama? Ya. Jadi ya. Kita akan bahas ya PSSI dan tim kepelatihan terbaik. Bukan pelatih terbaik. Sepakat akhirnya kerja sama lebih awal. Kita juga update peserta yang lolos Piala Dunia. Ada yang belum kebobolan nih. 5 kali main. It's coming home. It's coming. Tapi udah biasa tahu kualifikasi Inggris bagus. Kata siapa? Kualifikasinya bagus. Selalu kan final Mainnya. juga. Kalah Iya. juga di final. Iya. Tapi kan ternyata bukan patokan ya. tapi sayangnya ya maksudnya ya sedih ya kalau Sedih. Indonesia tidak lolos kan sedih lah. Maksudnya semua warga juga sedih, tapi yang lebih sedih lagi adalah mungkin ya apa namanya? Mereka tidak bisa melawan tim-tim terbaik di dunia ya. Wah iya. Iya kan. Taunya Indonesia segrup sama Inggris gila sih tuh ya. Kan ada mungkin kita pot 4. Mungkin. Sayang sekali ya. Tapi juga pemain timnas tidak bisa merasakan bola yang ofisial Piala Dunia aja. Wah, emang udah ada? Kita mah dapat duluan. Coba kita lihat yang biasa difoto sama pemain-pemain itu. Ini dia. Trionda. Hey. Onda. You saw it first. Lihat nih di foto ada ini nih. Set ya kan. You see it first. Gila nih, Onda ya. Terima kasih kawan-kawan dari Adidas ya, ada Nadindra, ada Cinitra Putri, terus ada Gracia Putri. Terima kasih dikirimin loh. Wah, Yes. Gokil. You see it Dear first Box here. to Box, this is Trionda, the official match ball of FIFA World Cup 2026. 3 nations, one design, all the hype. Wah anjing, inspired by the waves of energy that connects Canada, Mexico, and the US. Every panel tells a piece of their story, from maple leaves to soaring eagles and shining stars. Wait, crafted in our backyard, it's time to be enjoy in yours. To see where Trionda goes next, jangan lupa cek TikToknya @Trionda. Oh, spesifik bola ya? Spesifik bola. Gokil. Terus juga kita akan nge-tag nanti ya Adidas Indonesia. Tapi yang paling penting Jar, kalau dari rilis yang gue dapat nih ya dari si Nadindra dikirimin ke gue, ini adalah Trionda berarti 3 atau 3 dan ombak, Onda. Jadi Three waves. iya, memiliki warna merah, hijau, dan biru yang menggambarkan ketiga negara tuan rumah dari Piala Dunia. Dan ini adalah sebagai bola pertama yang menggunakan fitur Connected Ball Technology. Trionda ini memungkinkan pengambilan keputusan wasit dalam game yang lebih cepat dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang gameplay lebih baik dari sebelumnya. Dan Trionda sudah tersedia di mitra retail Adidas Indonesia dan juga di adidas.co.id. Ya. Dex tau ini bola masih bingung. Apa? Trionda. Trionda. Sebelum diambil. Gue duluan. Terima kasih Adidas Indonesia. Yeay. Thank you. Luar biasa nih. Ini harus main bola dong kita berarti nih. Bisa lah. Harus main bola nih langsung. Bola-bola yang akan Berasa menjadi Zidane gua. top skor yang dicetak gol hat-tricknya Harry Kane nanti di Amerika. Ini ya Trionda Trionda, trinya Tri Lions. bisa. Bisa Atau aja. trinya 3 kan? Peringkat Indonesia di grup. Iya benar. Iya, tiga. Tri Udah, juga udah ini, ya. Tri Udah ini ya. juga staf kepelatihan kan 3 tuh. Iya. Hilang semua tuh ya? Apa pelatih doang sih? Nggak tahu. Ya tim kepelatihan di Tim kepelatihan ya? Kepelatihan ya. Enggak yang dari out ya? Yang PSSI, dinyatakan out ya? Di PSSI tulisannya tim kepelatihan. Oke. tulisannya. Berarti ini bolanya udah nggak kayak bola klub zaman dulu ya? Hitam putih gitu ya. Kayak di kelet gitu. Iya, benar. Ini kalau dipakai di komplek itu kalau udah setahunan gitu kelet-kelet ya. Dan ini ada detail-detailnya tuh sebenarnya, ada bintang, Mahal ada apa? emang. Gila. Maple tuh. Detail-detail sih. Lu Oh, kebiasaan- Maple. Oh iya. Daun maple Kanada. Oh, Yang ada merah ini Maple. bintangnya Amerika. Ini Mexico. Mexico apaan? Elang. Elang. Oh, elang. Film loh tuh, Elang. Elang film tuh. Film gua di video. Dada enggak usah nonton ah. Ya udah, jadi ini yang lagi rame adalah ini ya, staf kepelatihan terbaik yang tidak merasakan Piala Dunia sebagai staf gitu. Patrick Kluivert DKK resmi out per siang ini ya. Versi yang ini. Sebelum tag tadi gitu. Sebelum tag Sebelum tadi tag banget. dan di post langsung juga oleh Pak Erick Thohir tadi di Instagramnya. Ya di official website PSSI juga udah ada. Ya. Yes, katanya mutual termination. Seharusnya durasi 2 tahun, tapi ya ada kalau muncul kan dua-duanya nih, ya udah ya, udahan nih kita Udahan separate kita. way gitu karena dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Nah, itu alasannya katanya. Jadi tim pelatih nggak menangani lagi di senior U23 dan U20. Ada komentar? Yang paling penting Om Simon tetap ada di sana. Simon legend. Simon Tamata. legend. Mata ya. Yang Ada penting komentar? dia. Zuel siapa? Alexander Zwayer. Zoyer. Itu harus masih ada sih.
Kan Iya, bukan tag tim itu, tag. kepelatihannya. Iya, cuma maksud gue, Dia milih pelatih baru kan ntar iya pasti. cuma maksud gue terima kasih Patrick Kluivert atas Ya, kemenangan 6 yang poin, diberikan 6 poin. short memory ya. Walaupun sebenarnya ya kejadian pertandingan yang hasil yang di Saudi Arabia kan ya sebenarnya Irak aja protes kan. Irak terus yang siapa lagi Oman ya satu lagi ya. Oman. Protes maksudnya kok tuan rumah udah main di tuan rumah terus lu jeda mainnya 6 hari tuh lebih. Oh jadwal juga ya. Semua tuan rumah mainnya kayak Arab tuh. Arab main pertama besok istirahat main terakhir. Qatar juga sama gitu. Jadi lolos lah dua-duanya. si Irak udah protes kemarin kan, ada protes. Dan emang menurut gua kualifikasi paling aneh karena tidak ada home and away. Iya lagi. Menurut gua. Aneh. Dan karena gue Aneh yakin itu. kalau kita bermain di kandang ada kesempatan menang tuh pasti ada. Dan menurut gua ya agak aneh aja untuk pertama kali. Misalnya kayak si Graham Arnold yang si Iraknya juga bilang kan, gua aneh sih ini kualifikasi ini aneh banget kata dia. Berarti mereka akan udah belum sih? Apa? Yang si Irak lawan Saudi? Udah imbang. Oh imbang jadinya? Yang lolos udah Qatar sama Saudi yang lolos. Oh, Makanya buat tuan Kluivert rumah. TY sih TY. Thank you. Thank you. Kalau kata Arena Grande, TY. thank you, next. Tapi Nah, bisa itu bisa ada STY S-nya nggak juga. sih? Ada Nggak S-nya? ada. Nggak Kalau ada. kalau Ah. jadi STY ini nanti. ukurannya Nggak, kan S nggak ada. nih. Enggak, ukurannya enggak S. Ukurannya Agak maksa Dex Belakangnya Tapi Merson. Paul Merson. Oh Merson legend. Gila gue sampai nggak tahu loh siapa yang lolos kayak ya udah terserah gitu. Ada Gue di sih box. udah iya selain Indonesia gue berharap Indonesia lolos tapi ternyata kan tim gue udah pasti lolos ya. Iya, itu dia. Tapi nama adalah doa kayaknya dah. Apa? Patrick Kluivert PK kan, golnya PK terus. Penalti kick terus Indonesia. Penalti kick. Bener, bisa dikaitin. Udah mikir berapa lama tuh. Tapi gimana kalau kita kasih rating lah atau 1 sampai report? Ya boleh. PK. Kepelatihan deh, jangan PK doang kan tim Ya, tim kepelatihan. 6. 6. Karena 6 poin ya. Iya. Bener. Jadi gak 7, ya kan? Standar tuh ya Nggak- segitu. nggak terlalu spesial ya. Iya, yang 5 lah gue. Wah, iya. Ya. Karena cuma 5 gol. Terus aja. Kan cetak 5 gol. Aduh, iya benar. 5 Tio berapa Tio? Gue karena pernah cheers bareng siapa tuh asistennya? Siapa? Alex Pastur. Alex Pastur di salah satu tempat senopati Woi. 6. Tapi bukan Jadi, pas jadi. pertandingan ya, pasti bukan kan. Bukan. Gua 6 deh. Yuk, kita kerja lagi bareng federasi. Ketemunya juga gak sengaja sama bapak itu ya kan. Tapi ya maksud gue apapun yang dipilih nanti sebenarnya agak menarik ya siapa yang akan dipilih. Karena kan sebenarnya Iya. targetnya adalah ya udah lo fokusnya sekarang Piala Dunia U17 nanti ya Coach Nova yang sana terus ada SEA Games itu udah pasti Indra Syafri kan Ya. di Bangkok berarti kan fokusnya adalah ke Piala Asia. Federasi udah federasi ya maksudnya. Dan menurut gue ya maksudnya fokusnya adalah main di Piala Piala Asia kan. Dan menurut gue AFF ya? Masih ada kan? Tahun depan. Abis depan. World Cup ya? Nah itu belum tahu ya. yang megang siapa. karena menurut gue kenapa apakah nggak tahu nih apakah di episode main dibahas apa enggak tapi menurut gue kenapa warga Indonesia segitunya sama timnas karena lu kayak ngikutin drama seri coy 2 tahun. Bener. Lu drama seri kayak Ada Brunei ya? Iya lu kayak ngikutin drama seri 2 tahun lamanya kita mengawal tim nasional Indonesia dari yang impossible jadi hampir make it almost possible untuk lolos gitu kan. Jadi menurut gue udah kayak nonton sinetron tersanjung berseason-season. Jadi kayak lu 2 tahun ngikutin timnas ya wajar segitu sense of belongnya begitu tinggi bagi warga Indonesia. Gitu, karena di hiburan di tengah in this ekonomi ya. Ya. In this ekonomi. Genzi langsung tersanjung apaan? Asmara Genzi. Kayak Apa sih Genzi ada sinetron yang Ada panjang Asmara ribet Genzi ya? itu kan? Asmara Genzi. Apa? Asmara Genzi apa tuh? Apa, Bil? Ada besok di Lu video. nonton lu kan? Ada besok di video Sportfest gue juga kagak tahu Ada anjir. Asmara Genzi. Sama Asmara namanya. Genzi kan. Oh, Heeh. iya. Pas gue Tahu. posting itu cie Bang Tio main pedal bareng anak-anak Asmara Genzi. Apaan? Ya. Gue gak tahu. Asmara Genzi. Gue taunya ganteng-ganteng serigala. Gue tanya Karena kita kan tersanjung, sinian dikit Cinta Fitri. Cinta Betul. Fitri. Gue tanya karena Dika pernah nyetel video di sini apa Open BO ya. Ya. Iya, Drama Dika. series ini Itu- yang itu panjang, serius, itu yang serius. panjang. Itu serius. Hah? Iya, Itu serius, iya, itu serius. Iya serius. sih, Itu serius. yang panjang maksudnya berapa season gitu maksud Itu udah Tio. season kedua. Ya kalau udah, nggak salah udah, Ya, itulah. udah. nggak Enggak, apa-apa. pemilihannya itu loh ada banyak Ya kan kan. series ya. Yang lagi di sel itu terus gue liat apaan nih gitu. Untung lo gak bilang. Lu sih yang nyetel. Enggak, bilang yang tahu. FIFA Max Dika. ini. Apa itu Parah. FIFA Max Oke, ini ya. kita kembali ke sepak bola. FIFA Max AFC min. Nih literage. Ya, Oke, kita kembali ke Itu sepak bola ya. Jadi sebenarnya ini pasti kan rame siapa pelatihnya walaupun pasti pelatihnya. teriakan kita juga tahu bukan cuma di GBK tapi kemarin di Saudi juga
3 huruf tuh katanya. 3 huruf pemersatu bangsa katanya gitu. Gue sih kita Tapi bisa gimana? lebih baik dari STY. Kita bisa lebih baik dari STY. Lebih baik Jadi dari STY. harus orang Belanda nggak? Kalau Iya, orang nggak Belanda, harus. gue sebenarnya nggak harus, tapi gue yakin akan orang Belanda karena koneksinya udah Belanda banget. Iya, karena kan Pasti. isu banyak tuh. Gue sempat lihat-lihat gitu di sosmed. Gue juga sempat waktu di CNN kan ada kayak yang udah masuk bursa. Menurut ini kan ada namanya drone emprit, itu kayak yang ngebaca sosmed orang gitulah. Nama-nama yang keluar itu Giovanni Van Bronckhorst, Enggak. Lagi ada sama Philip Liverpool tuh, Cocu, iya. ada Van Bommel, Van Nistelrooy gue. ada Hah? sama Erik Ten Hag. Van Nistelrooy, Ada, yo, Van pada Bommel, ngomong, gue juga gue bingung. suka. Gak apa-apa kalau Erik Ten Hag sukses ya kenapa? Jadi Erik Ten Hag itu Belanda tuh, Erik Ten Hag, Van Bommel, Van Bommel Cocu ya? sama Van Bronckhorst. Emang Mesirnya masuk juga bursa? Enggak sih. Cuman kalau kan lo nih gue. Oh, kalau lu pilih. Ya udahlah, maksudnya siapapun pelatihnya itu menurut gue ya nggak cuma dari staff kepelatihan juga, tapi maksudnya banyak hal yang mesti dibenahin juga lah. Maksudnya contohnya kemarin Jepang bisa ngalahin Brazil, coy. Gila ya? Dengan banyak pemainnya, Iya. bukan Jepang. pemain utama. Ngalahin Brazil ya? Maksud gue, Gila sih. Subasa itu. ya maksud gue siapapun pelatihnya adalah ya lo masih sejalan dengan hal-hal lain yang mesti ditingkatkan juga. Ya, Bukan- roadmap. Betul. Jadi maksud gue ya Jepang kan targetnya di Piala Dunia nanti aja adalah lolos perempat final. Ya mereka sadar mereka bukan Kapten Tsubasa ya. Perempat final udah bagus gitu. Sekarang mereka kemarin ngalahin Brazil. Brazil Iya. full tim. Jepangnya juga 2 edisi Piala Dunia terakhir tuh bukan tampil sebagai penggembira doang. Emang salah segrup satu sama tim Spanyol, Jerman, iya. coy. Udah levelnya tuh udah bisa bersaing head to head dengan tim-tim terbaik, dan gue Iya. masih inget lah gimana mereka pertandingan paling seru dalam Piala Dunia 2018 yaitu yang sama Belgia. Belgia. Ya, itu Yang kan karena itu comeback. menarik Nah, banget tapi yang walaupun kalah kalah. Spanyol sama Jerman tuh yang bola yang Itu keluar. gila. Iya. Itu gue lagi di kantornya FIFA yang di Qatar tuh semuanya, semua nonton langsung diem semua gitu kayak kaget, maksudnya nggak ada yang percaya. Dan tim gue ada salah satu tim gue orang Jepang kan, kalau kita kerja di FIFA adalah kita di stadion nggak boleh selebrasi, jadi mesti diem. Dia kayak mukanya Netral gitu. gitu ya, harus netral ya. Kayak lu pas Iya, selebrasi iya, dong iya. negara Iya, iya, lu ya, iya. ngalahin tim terbaik, salah satu tim terbaik dunia gitu, kayak lu begini doang kayak nggak bisa ngapain, tapi kayak it's Japan anyway. Ya Iya, iya. sebenarnya sih yang bisa dilihat dari Jepang adalah ketika lo punya roadmap yang jelas, visi yang jelas, misi yang jelas, lo bisa ngebentuk pemahaman bermain Iya. sepak bola gitu loh. Pemahaman bermain sepak bola itu kan ya lo tahu gimana caranya nendang, ngoper, penempatan posisi. Dan gue inget ketika kita habis nonton Jepang lawan Indonesia di Osaka beberapa bulan lalu. Jadi kan pas gue keluar dari stadion terus kita antre mau masuk kereta, gue sebelahan sama Dokter Tirta gitu kan. Terus kami tuh sama-sama ngebahas satu orang, Takefusa Kubo. Gimana satu orang bisa ngepres 3 pemain Indonesia tuh gimana ceritanya coba. Maksudnya jadi dia tahu gitu, ketika ini bola dioper sini, dia press ini dulu untuk ngedelay temennya nge-backup dia untuk ngepres bareng-bareng gitu. Jadi pemahaman kayak gitu kan bukan sesuatu yang datang dengan instan ya menurut gua. Dan yang paling ketara adalah lu mesti lihat bagaimana cara pemain Jepang dribble sama pemain muda yang mereka dribble. Semuanya setipe. Iya. Kayak Takefusa Kubo sama si Kaoru Mitoma. Kota Mitoma. Semuanya sama. Sama, benar. Tipenya sama aja. Maksud gua kayak emang ini gara-gara roadmap yang jelas lo enak gitu. Dan roadmap itu bukan cuman taktik ya, tapi kan teknik juga. Terus termasuk juga asupan nutrisi. Bung Rin tuh pernah bertanya sama gue, menurut lo yang asupan dagingnya paling bagus itu pemain-pemain Jepang apa pemain-pemain Korea? Dia bilang kayak gitu, karena badan mereka tuh kan sterk gitu ya, tinggi-tinggi juga gitu. Dan gue pikir itu juga termasuk kompetisinya ya, regulasi juga dipertegas. Dex tuh udah sering bilang kan, yang penting kan profesional dulu, Mapan. jago mapan dulu, jago belakangan. Kalau misalkan lu tim jago tapi nggak memenuhi regulasi, ya udah ntar lu ntar dulu gitu. Jadi dan itu mereka udah melakukan itu di tahun 90-an yang mana udah 30 tahunan lalu gitu loh. Jadi makanya kemudian menurut gua ketika Indonesia mau mengejar itu ya bukan dengan cara lompat anak tangga, tapi ya lu pelan-pelan naik anak tangganya ya mau nggak mau gitu. Iya, dan ini pasti juga pertanyaannya kayak apa, siapa yang menjadi penggantinya gitu ya. Betul. Tapi Ya memang kita pasti harus akan ingat, Hah? harus ingat udah mau Natal lagi nih. elah. Siap-siap aja. Iya, tapi masa di Tapi ini Dex, masih 2 bulan di ini sih. Tapi Iya, November ada jeda internasional lagi Iya. sih. November. Segera lah, pasti segera lah. Indis ekonomi ya Dex ya. Sumpah Pemuda kali ya? Hari Sumpah Pemuda. Ya, indis ekonomi, semua yang tanpa pekerjaan mengincar itu. Termasuk kan kita juga melihat ada yang double job ya. Iya, double job banyak. Banyak lah yang double Iya, job. iya. Kita kan maksudnya. Kita. Iya, kita. Kita juga double job. Triple. Nah, ada update juga yang lolos ke Piala Dunia nih selain timnya Patio ya, yang Seperti yang bisa kalian 15 lihat poin di sini. 5 game. Udah Ada- ditampilin kan?
Oh belum kita pilih. Oh Gue belum sabar. Gue sih yakin Inggris bisa sukses karena Thomas Tuchel tuh tipikal kalau di Iya, turnamen dong. mantep sih. Chelsea entah gimana bisa tiba-tiba jadi juara Eropa menurut lu gimana Liga Bener. Champions. Mason Mount sama kayak Havertz tuh. Tapi menurut gue Tuchel tuh emang kayak di pelatih yang hadir buat apa namanya tipikal turnamen ya. Cuma ini doang nyet maksudnya agak ironinya adalah he's a German. Iya, iya. Orang Jerman. Inggris Jerman lo tau lagi bayar gondok-gondokan lo kayak Itu selalu juara ya. pelatih Juara lu karena orang Jerman, gua. tapi sekarang udah lumrah kalau di Inggris Ya. ya. Maksudnya Serena Sarina Williams ya kan ya. udah orang Belanda Belanda, ya kan. ya. Maksud gua kalau Inggris udah bodo amat gitu gak ada yang peduli. Yang penting kita menang dah. Ya, Capek menang nih dah, sama orang capek nih Inggris gua. kalah mulu. Ya kan Elah. di final. Jadi Lo kita akan kasih lihat. Steve McLaren pakai umbrella di Wembley ya kan. Tapi McLaren juara Apa? F1. Ya. Bukan itu. Kemarin Steve. juara. Kan musim ini busuk kebetulan. Nah, Mereka juara konstruktor. iya. Oh ya McLaren benar, papa ya. McLaren. Betul. Gue kira Jadi gua si- di otak gue mesti Mercedes McLaren ya. Maaf. Iya, udah bisa dia. Udah lama Udah itu, udah bisa. lama. Jadi Eropa tuh pertama Inggris ya? Pertama yang Tim lolos pertama Inggris. Eropa ya, masih ada jatah Eropa Masih berapa 11, belas gitu 11 ya? otomatis. lagi. Tapi kalau plus Inggris playoff lolos 4. duluan sih goblok si Jersey. Grupnya Timnya ya? cuma Albania, Latvia. Hmm. Sampai lagi. Iya benar. Kalau sampai lu gak lolos duluan sih goblok sih menurut gue. Benar. Dan nggak ada cedera kan? Inggris ada nggak sih yang pulang-pulang bawain cedera orang? Sorry banget. Rhys James ya? Chris James. Karena sebelum main udah dibalikin. Iya. Kalau Rhys James sih kayaknya nggak usah cedera internasional juga cedera. Tapi gue selalu UEFA ya. BPJS dia memaksimalkan. gue selalu percaya, gue gak tahu Nabil setuju sama karena Nabil kan fans Chelsea ya. Gue selalu percaya Rhys James kalau nggak ada cedera kayak gini, menurut gue Wah, dia akan betul. jadi bek kanan terbaik dunia sih. Gokil. Dunia enggak. Inggris Parah, lah. Dunia terbaik dunia. Akan. Oh. Gak sekarang, akan. Hakimi masih Hakimi. Lawannya siapa tuh? Hakimi gue. Iya masih sih. Jago Hakimi itu. Rhys James itu jagonya cedera aja. Tapi dia bisa DM ya. Dia sebenarnya bisa Bisa invert DM. kan. Bisa. Gue Bisa takutnya dia suka ringkih kayak lagi main cedera gak nih? Lu pernah sih gak dia main Chelsea 15 menit cedera gak? Ya kan? Sama kayak Luke Shaw Ya. di sisi kiri tuh. Potensinya tuh gara cedera hilang. Cedera gak? Dan juga ada tim debutan ya, Uzbek. Kita udah tahu Uzbekistan. Iya masuk World Cup. Uzbek udah duluan. Luar Uzbek biasa mah. sepak bolanya sekarang yang dibanggakan Pak Tio. Sepak bolanya dibanggakan. Kemarin Dex sudah coba-coba tuh. Iya Terus ada geser-geser. siapa lagi? Dia nggak pernah coba-coba dia. Iya, dia penasaran coba doang. doang. Ada juga Jordan ya, sepatu Jordania. tuh. Dan ini negara kata Dex capek tapi masuk World Cup. Iya. Yaitu Cape Verde. Tanjung Tanjung Verde. Verde. Tanjung Hijau. Iya. Tanjung Ini dia Hijau. dia berarti apa ya? Afrika ya? Afrika, benua Afrika. Gokil. Pemainnya kita ada yang tahu gak sih? BB siapa? MU. Man United. Cape Verde. Nah, cuman di jadi nasional terakhir gak dipanggil. Ah dia masih main bola. Masih Siapa? main 33 apa umurnya. Sama ini ada ini pemain PSM Yuran. Iya, Yuran. Oh iya Yuran udah dipanggil tahu, sekali. Yuran. Tapi kan enggak ini kan baru sekali main doang. Yuran udah dipanggil sekali. Gelar piala Liga Inggris BB. Gerard nggak punya, BB punya. Lu Odegaard ngomong nggak apa punya lu? tuh. Odegaard Saka nggak nggak punya. Belum. Pemain Arsenal lu sampai sekarang belum punya. BB udah punya. BB udah ya? Udah. Dia di era mana tuh? Yang Van Persie? Bukan dong. Sampai yang 2010-11. 10-11. Eranya Owen. Cicarito. Final Liga Iya. Champions. Oh, iya. Yang kalah sama Barcelona di Wembley. Dia main 5 kali dia ada. Di mana? Di MU 4 ke di Lah liga. enggak bisa dong. Bisa, dapat kompensasi kalau Dapat, nggak salah. Oh kalau bukannya 5 kalau kayak Kiesa gitu. Iya 5 harusnya. Tapi waktu itu 4 dikasih Oh, medali. sebelumnya bisa. Bisa. Oh. Si Henrik Larsson tuh kalau nggak salah Larsson. kurang juga akhirnya diminta Dikasih. kompensasi. Dikasih. Dan Cape Verde itu sama kayak kita sebenarnya. Diaspora Belanda sama Portugisnya banyak. Oh iya. Ya masih make sense kan kalau dilihat dari sejarah kolonialnya. Tiba-tiba Argentina. Bener. Kan kayak negara Terus Argentina selatan. Melayu. Iya. Argentina Negara- Spanyol, si dijajah tuh. Kan nyambung-nyambung harusnya pemain Inggris ya. Inggris, kalau Inggris oke, Daniel Bennett. Ini Bennett cocok. Iya. siapa? Agu Kasmir masuk. Jermain Penan. Dari Singapura ya. Bennett Singapura kan? Tapi kalau Singapura kan emang dia open buat dual. Iya, ya. nationality. Oh iya bener ya. juga ya. Kalau Malaysia kan enggak. Jadi maksud gua kayak pas udah ini kayak kita ngomong sama si Faiz kan. Faisal. Faiz Yang betul. pas di Udah jelas dia bilang. Osaka Osaka. kan dia ngomong enggak, dia ketawa-tawa doang. Udah lah nih aneh. Faiz itu dari ini ya, Footballist Life. Yoi. Astro. Astro. Ya. Kalau Malaysia Inggris ya sebenarnya harusnya ya. Dia dijajah Inggris kan? Kan negara persemakmuran. Iya juga. Orang Malaysia nih kalau kita mau orang Malaysia kayak temen gue nih. Besok ke London yuk. Oh, Wah, enak banget tuh. Enak banget, lu tinggal berangkat, Enggak. lu mesti ngajuin visa. Pertama nih, Nggak bisa gitu, pertama Bang. Bisa. paspornya kuat. Kuat banget. Paspornya kuat. Jadi kalau ngajuin visa gampang juga. Kenapa nggak bisa kalau berangkat? Oh iya, nggak perlu. Gak usah, negara gak usah, sepermakmuran. bisa. Ya pasti Jepang kita dipisah tuh.
yang bisa Malaysia Indonesia begini kita sebelah sini. Udah Aduh. paspor lemah, nggak bisa dual citizenship, maunya apa coba? Jadi temen gue nikah sama orang Malaysia, anaknya lahir, ditanya, ini mau paspornya mana? Dia bilang, maaf ya, ini kekuatan paspor anak gue pasti Malaysia. Dia Sama, bilang gitu. tante gue juga Iya. Malaysia. Tante gue nikah sama orang Malaysia. Bukan anaknya gara-gara udah nasionalisme atau traveling apa. aja ya. katanya. anak Pragmatis Malaysia. aja lah kayak gitu tuh. Pragmatis ya, bener Iya sih. juga, bener juga. Dan juga ada 20 negara lain, CONCACAF ada 3, UEFA 11, playoff, dari National League juga ada ya. Iya, bakal Itu ada Terus tim apa lagi, kecil Rex? tuh. Interkonfederasi ada 2 yang diperebutkan oleh FC, CAF, CONCACAF 2, CONMEBOL sama FC. Jadi 6 itu ntar memperebutkan 2 tiket. Ya. Hmm. Karena kan nanti yang dari urutan 2 akan diadu ya. Ya, Berarti urutan 2 Irak- diadu dulu AFC dapat itu 1 Irak kan. lawan siapa? Lawan Oman. Uni Emirat Arab kalau Oh, nggak Oh, salah. jadi Iya, udah bener. ya. Diadu, nah 1 udah wakil ke Interkonfederasi. Nanti wakil CONCACAF ada 2, wakil CAF ada 2, ada 1. Kalau CONMEBOL udah pasti Bolivia, wakil FC udah pasti Kaledonia Baru. Oh, jadi ini akan ada 6 tim yang lolos 2. 2. Hmm. Kalau Indonesia masuk berat juga sebenarnya sih. Berat sih. Enggak, tapi menurut gua Ada bisa peluang, aja ada ya. peluang. Peluang mah selalu ada. Kalau Donia mah CONMEBOL Bolivia. Tapi ini Iya. mainnya Maret 2026. 2026. Tapi situasinya netral apa enggak? Netral di tempat Karena kalau netral. Bolivia susah tuh kan yang tinggi Iya, tuh. Iya, mungkin lepas. kayaknya Lapas. mainnya di GBK deh, tapi enggak ada kita. Iya. Iya lagi. Mau nggak jadi tuan rumah aja? Ya, itu- Nonton jadi penonton. Itu mainnya Maret tapi undian Piala Dunianya ada 5 Desember. Tapi kan Dulu. udah duluan. Jadi pas diundi Oh jadi masih Interkonfederasinya tuh Hmm. masih belum ada Iya. pemenangnya. Oh iya, berarti maksudnya juara sama runner up gitu kali ya? Karena kan nyari Enggak, dua Pak. kan. Juara-juara. Juara-juara. Jadi memang Oh, gini ya. dibagi Ini, gitu grupnya. ini seharusnya kayak gini kalau ada 6 tim memperebutkan 2 jatah, nggak kayak yang dilakukan oleh AFC. Nih mereka nih gini. Pot paling tinggi nunggu di final. Pot cupu-cupunya di semifinal main. Kayak Piala Dunia antar Taruh, klub, Piala habis Dunia itu antar klub. Menang Iya, lawan yang udah pot unggul udah Iya, dua-duanya lolos. iya, Gitu, iya, iya. nggak kayak AFC apa Saudi Arabia sama Qatar jadi tuan rumah. Mereka main jeda 5 hari. Mau ke sono nggak deh? Hah? Mau ke sono Mau ke nggak sana nggak, Dex? lu? Mau ke Arab. Kita ada Saudi Pro League lagi kan? Iya, Bawa aja. iya. Berangkat lagi nih. Mau gak? Kan lu mau nonton padel kan di Doha kan, mau nonton Boleh, padel Yang di Doha. belakang gunung tuh ada. Jangan aneh-aneh udah. Mau gak? Dikat gak? Nggak usah, nggak usah. Sekarang ini loh YouTube kan bisa autodub cuy. Tahu Bisa apa? autodub tau gak lo? Yang bahasa Autodub tuh apa? Inggris. Lu bisa Oh, pencet. iya. Nah, Si Dex, what's Dex said gitu katanya. Iya. Let's autodub. Enggak. Panik. Bukannya panik. Sorry is great gitu. Bukannya panik. Gak belajar. Aduh, dong. panik. Ya udahlah apapun yang sudah terjadi, semangat bagi tim-tim yang sudah lolos ke Piala Dunia. Yes. Kita mungkin benar kata Jerry bagus di kualifikasi, lebih tentu bagus di turnamennya. Bener. Tapi gue happy dari Inggris gak ada drama. Biasanya ada drama sepanjang Iya, kualifikasi. Bener sih. Cuma ini karena Liga Eropa mau mulai lagi. Banyak klub-klub yang mulai memantau nih pemainnya cedera apa enggak. Ya, puji Seperti- Tuhan alhamdulillah Arsenal masih aman. Wah puji Aman. Tuhan alhamdulillah Ya, Inggris MU gak juga ada yang aman. memanggil pemain MU. Bruno dipanggil lebih. Gak ada pemain Liverpool juga gak ada yang dipanggil. Soalnya gak ada Inggrisnya, gak ada Inggris ya. Harvey Elliott siapa? Gak ada Aston Villa. Ini kan ada Inggris. Oh, Kobe Mainu ya? Kobe Mainu doang Ya ya? kan cadangan dia. Iya, iya, makanya maksudnya enggak. Yang paling visible panggil Luke Shaw seharusnya atau Harry Maguire. Iya, Tapi atau kita Kobe. ada lagi. Maguire juga cadangan belakangan. Iya, yang paling Sekarang siapa sih visible depan? Belakangnya? Delih. Deli. Enggak sih. Oh, cadangannya MU Inggris tuh maksudnya. sekarang ada Inggris backnya siapa? Backnya Konsa. Oh, Konsa. Gehi, Gehi. Gehi, iya. Yang John bagus-bagus. Stones, terus Livramento. Iya. Juara dunia. Eze ngangkat piala tapi sama Inggris. Ya juara dunia mah. Iya dong. Sama Inggris kalau juara tapi dunia. kan Premier League dulu. Ya, jadi Konate, Gravenberch cedera nih. Cedera. Fix nih. Iya. Wah. Aduh. Tata Enzo Liverpool nggak? nanti. Enzo nggak? Liverpool nanti bahas Enzo Liverpool. latihan kan? Enzo Enzo latihan. Tapi dia latihan. gak fit ya? Kalau kayak gitu. Terpinjang-pinjang gitu ya. Berantem mulu sama Mason Mount sih. Apa gua ambil Caicedo Karma aja tuh. ya wildcard ya? Ya anjing nih ngomongin Caicedo. FPL. Iya. Enggak, gue Enzo soalnya tadinya. Rhys James. Terus Oh iya gue juga ada Enzo. lu kan. Enzo banyak peluang sih emang. Makanya. Iya sih. Cuma aman gak Bil? Aman. Cedera aman ya? Menurut Aman gue ya? sih. Chelsea lawan Forest ya. Forest, oke. Kartu merah siapa lagi? Oh iya benar beruntun. Pelatihnya udah. Pelatih Iya, udah gak iya, bisa iya, tuh. iya, iya, iya. Udah gak Siapa ada lagi nih? pelatihnya. Masa siapa? Asisten apa aneh banget ya. Ya, siapa kartu merahnya nih? Ya kan? Ya udah kita akan lihat nih ya lawan Forest kalau masih kartu merah udah dikasih break nih kelewatan Fix menurut gua. titipan anjir atau Aneh, merah. menurut gue itu rundown sih kalau masih merah. Rundown. Iya kan udah jeda internasional loh. Terus Messi-nya center back menurut Waldo
Heisen. Tyson. Cedera. Masih nggak masuk akal. Terus Mbappe. Mbappe cedera. Juga. Mbappe cedera. Mbappe cedera ya, gara-gara Ferran Prancis. Torres. Wah ini Barca gila ya. Iya, mau El Clasico 2 minggu lagi apa? Olmo, Ferran Torres, Rafinha, Lewandowski. Kan ada Rashford. Gila. Ada Rashford bagus loh. Nah, Salamaker Pulisic Estupinan. Nah, ini Milan juga pusing nih. Pulisic lagi gacor banget Gacor. kan. Ya. Tapi ya susah juga ya gimana ya Dex kalau pemain kan ya diforsir banget gitu. Nah, makanya FIFA membuat wacana Piala Dunia nanti skuad yang dipanggil itu 30 pemain katanya. Oh. Terakhir kan 23 terus 25 Camat bisa main tuh. kan. Terus sekarang katanya dia camat 30. Theo Walcott buat camat. tim kayak Inggris, Brasil gitu sih seneng pasti manggil 30 pemain. Tapi kalau buat kayak Tanjung Verde Uzbekistan mungkin kayak 30 pemain kebanyakan sih. Iya kayak warga kita cuma 27. Cabutan lah. Pemain profesional kita baru 27 sih saya. Iya. Oh ada banker. Anjing gitu. Tim nasional Cape kelas Town kali meeting. ya? Boleh gak tetangga kita Cape Town dia? Kan Afsal masuk juga kan? Afsal masuk Untuk pertama kali untuk pertama kali sejak 2010 2010. Iya. Makanya setelah Sabalala tuh dia masuk lagi. Si Piwe. Nggak, tapi pertanyaan ini kalau soal cedera bukan cuma kartu merah nih ya, Pak Tio. Nih Chelsea kena cedera juga 2 orang nih maksudnya. Selain Rhys James. Iya, Rhys James Dia itu sama udah Enzo tipis maksudnya kan. Backnya udah pincang-pincang tipis. Pasti iya. Enggak, kalau tengah tuh masih bisa diakalin lah. Ya udah Belakang. cedera kartu merah. Louis Cowell cedera kan? Tapi Iya kalau sih, ya itu yang paling pertama. Parah. Season ending. karena dia apa namanya cedera Kayaknya itu. wawancara malu kena kutukan aja. Ya, Martinelli. Palmer. Martinelli kalah sama Jepang ya. Palmer. Palmer dia. Heeh. Iya. Lampard sama gua enggak kena Lampard. kutukan tapi. Ya kan nggak main. Iya. Gue Ashley dipecat Young. tapi dipecat. Lu Ashley Young sama Guardiola sama Trent ya? Trent pindah tuh. Guardiola langsung cedera abis gue wawancara. Trent pindah. Guardiola abis itu City langsung kalah-kalah mulu. Gue wawancara. Ya kan? Trent pindah. Trent pindah. Tinggal siapa tuh satunya? Ashley Young. Ashley Young sama Onana. Pindah. Pindah. Dalo deh. Harusnya Dalo berarti Dalo deh, lu Dalo. bilang Gua mau ke interview video. Dalo gitu lu bilang. Gua mau MU, Dalo spesifik. Nggak, coba list siapa ini wawancara Hanif. Kenapa-napa gak? Ekitike. Ekitike. Enggak, Aman. aman. Ada Bayor, terus Reinders aman ya? Reinders Aman. Masih aman. Belum. Enggak, tunggu pekan depan. Oh pekan depan. Kita lihat. Kita lihat Kita ya. lihat. Dalo deh, Dalo. Lu request Dalo. Menurut gua. Kan pindah. Biar lu pindah. Enggak, gini lu bayangin gue tiba-tiba dapat kesempatan Mas Tio dapat wawancara nih siapa? Bruno Diogo- Fernandes, jangan. Bukan, enggak ada masih pilihan nih wawancara pemain MU. Wah, siapa? Diogo Dalo. Federasi. Langsung kayak enggak apa-apa, gue mau wawancara. Diogo Dalo tau enggak? Lu dikata-katain di Indonesia parah lu. Lu. Ada yang ngatain lo berak gitu. Ada satu orang ngatain lu shit gitu. Oh, iya, berak shit ya. Berak shit ya. Berak Gila, shit. shit banyak artinya ya di Indonesia ya. Apa kosakata kita banyak banget loh sebenarnya. Iya, tapi gimana ya dapat Diogo Dalo ya? Kan mau lo ganti sama Kevin Dix. Iya. Oh iya benar, gue ketawa sih gue. Kalau Kevin Dix lebih bagus. Iya bener. Masa bisa playmaking? Kevin Dix defense pasti muncul Penalti. bagus. Bisa Iya. set piece taker bisa Iya. dia. Mendingan dia Kalau dibanding- apa maksudnya presisi membolanya tuh oke gitu. Diogo Dalo pas lawan Brentford bukannya jaga pemain malah kabur dikejar pinjol. Iya. Bener. Kalau Dadah. ini kalau Bruno lagi gagal penalti Kevin Dix bisa tuh. Iya. Iya kan? Nih tapi lawan Liverpool tanpa ini tanpa apa enggak nih Dex? Konate sama Gravenberch. Sebenarnya nggak tanpa, mepet bisa aja main. Mepet, Tapi nggak mepet, mungkin mepet. diambil resiko. nggak fit loh. Tapi bisa ya ambil resiko karena lawan Man United. Karena Tapi dua pemain itu krusial loh dibanding lain. Jer. Maksudnya siapa penggantinya coba? Jer Man United lawan Endo penggantinya. Endo, Jer, bener. Man United lawan tim yang gak ada pemain kuncinya juga susah menang. Endo, ya nggak sih? Gravenberch siapa? Endo nonton timnas Kan Inggris enggak, tengah tuh masih gampang lah. Masih ada McAllister. McAllister, Iya. masih ada Fokus Curtis taruh situ. Jones. bisa. Oh, Iya. Curtis Jones dulu Iya, ya. iya. Curtis Jones dulu bisa. Masih Masih bagus, aman lah. masih bagus. Cuman Masih emang bagus. cuman tipe yang kayak Gravenberch itu Nggak ada. nggak ada. Tapi gue happy Konate cedera. Kenapa? Ada kesempatan buat Benjamin Sesko. Oh. Van Dijk. Karena iya, Van Dijk iya. pasti pasangan siapa? Joe Gomez. Nggak, Kemarin tuh terakhir yang lagi lawan Chelsea itu si Konate tuh diganti kan ya akhirnya. Tapi Konate pas lawan enggak, kalau koreksi ya, kalau gua salah ya. Islandia main. Iya. Islandia main. Susah menang gitu mereka lawan Islandia Ya, jadi 2 Islandia. sama. Ketinggalan satu Lu bawain lawan ya. lagi. Bawaan ya, 2 sama ya? 2 Lu bawain sama. ya? Nah, pertanyaannya siapa yang akan posisi itu tuh? Siapa ya? Ya, Joe Gomez sih kalau Joe- back Joe tengah ya. Gomez paling Joe visible Gomez kan cadangan. si Gerald Kwanza udah ke Leverkusen. Iya. Kemarin tuh kan Leoni cedera. kemarin tuh yang gue inget kan pas lagi lawan Chelsea tuh terakhir-terakhir tuh posisi kanan itu di covernya sama bukan sama back tuh malah. Kan biasanya kan Konate tuh Szoboszlai. kanan tuh, kanan tengah kan.
Tapi pas lagi lawan Chelsea terakhir tuh yang cover si Soboslai sama si Ravenberg jadi apa? RB ya? Iya, right center back kok nggak Ya, salah. tapi kayak Roy Keane zaman dulu gak masalah sih. Tapi masalahnya kalau Gravenberch gak ada, Konate gak ada, agak deg-deg ser gak sih Liverpool. Tapi gak tau main di Anfield beda lah. Maksudnya main di Anfield juga. Iya, Iya, lebih pede nggak beda, tuh? pasti beda. Lebih pede Lebih pede maksudnya ketika Man United lawan Liverpool, kapanpun itu situasinya mau Man United lagi busuk, Liverpool lagi busuk di era-era Jamie Redknapp gitu kan, apa namanya, vibes-nya tetap Vibes-nya beda beda. kan. Maksudnya lu mau kayak main kayak gimana pun lu tetap gengsi itu tetap tinggi banget gitu menurut gue. Jadi siapapun yang cedera menurut gue sih akan ada vibe tersendiri lah. Maksudnya kayak waktu kita ngebahas lawan City deh. City itu kan katanya pas ketemu lawan Man United kan yang cedera banyak tuh. Menang juga gampang. Tapi Iya sih, kalau ngomongin ini saat yang tepat untuk lawan City, ini saat yang Nggak tepat ada. lawan Liverpool karena habis 3 kali kekalahan. Kalau sih, nggak ada nggak jeda harus sih, internasional, gue pede. karena ada Iya. momentumnya ya. Formnya Man lagi United turun. Abis jadi internasional tolol. Malah kebalikan Lupa ya. riset. Settingan pabrik tuh main tololnya setengah mati. Ya kan MU tim pabrik emang dulunya. Iya bener deh. Newton hit. Kayak gimana ya? Kayak Pabrik kereta api ya. mana ada sih pemain bola nih profesional nih abis international break lu tolol lagi gitu. Man United doang. Tapi kan Pak Jerry berharapnya menang ya. Ya, Oh, so- United. Ya kita juga berharap menang dong. Enggak kan United. dia punya kepentingan. Glory Man United. Dia punya kepentingan. Let's Nah, go. Tapi gue nih sejujurnya ketika Man United lagi jago-jagonya gitu, kalau lagi kejar-kejaran sama Chelsea sama Arsenal atau siapa, gue tidak berharap tiba-tiba tim yang lawan Liverpool atau apa mengalahkan karena perjuangan masih panjang. Tapi Betul. sebenarnya MU juga kalau misalnya menang lawan selisihnya dimakin tipis sama Arsenal ya sebenarnya. Bukan masalahnya Sama juga aja. yang penting menang dulu Jar. Iya sih. Kan iya, Gak usah pikiran kompetisi. Nih, saya sebagai fans Man United cabang Ciledug nih ya, Jer. Enggak, MU tuh 10 Lo poin mesti kan. tipis Sama Arsenal apa juga sih, 16 abis itu cuma beda juga. 6 poin sebenarnya loh. Tetep Iya, di atas. itu gak usah dipikirin dulu, itu gak usah dipikirin. Nah, kalau gue dukung MU menang bahaya juga sebenarnya buat gue. Kagak kan bahaya. Iya lu. Lu udah Ya, menang iya lawan lu. MU. Iya, enggak maksudnya kalau MU menang kan poinnya jadi 3. Betul. Ya, semua tim yang menang poinnya poinnya 3. Bahaya juga tim nih. Masih Masa awal di- Seri Liverpool MU seri. Di bawah Arsenal Ini siapa? tamak Gak boleh nih. menang semua. Tamak nih. Ya berharap bisa enggak Di boleh. bawah Arsenal coba Ya, list, namanya juga fans Arsenal. list klub di bawah Arsenal. Masa gak boleh menang semua? Ntar mungkin tipis, ntar Iya. gue kebalap dong. Gitu. Tamak lo. Taunya lawan Fulham kepreset Arsenal. Jangan Fulham. Tahun lalu kalah 2 kali. Enggak, tapi Kalah sekali. kalau ngomongin tahun lalu tuh salah satu penampilan terbaik Man United musim lalu itu lawan Liverpool. Iya, Hampir setuju. menang Itu lah dua sama nggak sih? Dua sama. bolanya. Dua Tapi sama ya? handball delik itu Iya, loh, tapi kan penalti. setelah pertandingan Liverpool langsung tolol. Enggak, soalnya di game itu Itu yang gini ya. iya, itu di game itu ini ngincar ini kan, ngincar si Trent Alexander-Arnold kan di double team terus kan, sama Dalo sama Bruno Fernandes. Dalo tuh kalau main yang gak neko-neko bener. Kayak pas di Bener. Old Trafford yang Iya. lawan si terakhir lawan siapa sih? Di Old Trafford? Oh ini Iya, Sunderland. Sunderland. Jadi sebenarnya ada peluang mereka bisa gituin Liverpool lagi. bisa. Bisa. Tapi kan sudah ditunjukkan sama Crystal Palace gimana main formasi 3 back 3-4-3 itu bukan perkara formasinya tapi lu gimana inside the formation ketika lu nggak pegang bola ya lu 4-5-1 rapat Betul. gitu. Yang mana itu diterapin pas lagi lawan Sunderland. Dan menurut gua masalah gini, kan orang bilang Liverpool lagi kalah beruntun 3 kali berarti kan kalah beruntun di Champions League sama di Liga kan. Liverpool kalau misalnya nanti kalah lawan Man United, amin. Kalau misalnya dia kalah lawan Man United, itu akan menjadi pertanyaan banyak orang. Ini kalah lagi nih, lo mau gimana? Tapi menurut gua untuk persentase kekalahan Liverpool lawan Man United itu kecil. Masalahnya Betul. abis international break dia, gue selalu percaya. Lu cek deh datanya Man Statistik. United, ketika main abis international break dibantai sama City. Dan gue punya argumen lain yang sebenarnya bisa jadi ini pertimbangan juga. Liverpool sejelek-jeleknya Liverpool mereka udah lebih punya pakem yang lebih enak, udah lebih enak buat pemain-pemainnya walaupun musim ini kritiknya buat Liverpool bahkan dari fansnya sendiri adalah kok strukturnya agak kurang enak ya dibanding musim kemarin ketika build up terus kemudian ketika defense kok masih banyak gap antar lini gitu. Nah, itu struktur itu yang kemudian dipermasalahkan ketimbang individu pemainnya gitu. Jadi menurut gua tweaknya tuh lebih gampang gitu loh ketimbang gimana Man United harus ngebenerin permainannya gitu. Man United akan tetap main dengan feeling gue. Backnya akan tetap si Deli, Yoro, Luxio. Ya. Kanannya bisa jadi Yang Amat. yang gak ada pilihan. Amat. Kiri lo pasti Diogo Dalo. Atau enggak Dorgu. Atau enggak ya pokoknya ini. Tengahnya udah pasti ada Casemiro sama Bruno Fernandes. Depannya Buemo, Sesko. Nah kirinya satu lagi either Kunia atau Mason Mount. Mason Mount. Tapi menurut gue Mason Mount akan main duluan. Iya kemarin juga bagus ya. Bagus. Betul. Dex itu bisa expect game-nya kayak gimana nih? Karena Liverpool ya
dapat international break mereka malah seneng nih karena form lagi turun. United kalau kata Matio habis international break malah jelek, malah mereka habis menang gitu. Gue percaya momentum di sepak bola, momentum ini cuman lagi terbreak sama international break. Jadi momentum negatif Liverpool justru bisa jadi positif pas lawan Man United ini. Sama kalau lihat konten secara taktikal mungkin atau gue ngeliat kan kreator Man United ya segitu-gitunya susah cetak gol, chance created tuh masih banyak dari Bruno Fernandes sama Mbeumo. Nah kalau Liverpool nyebar banget nih. Jadi kalau bagi Liverpool matiin Bruno Fernandes sama Mbeumo aja mungkin itu udah cukup. United gak bisa golin. Tapi kalau Liverpool gak bisa, mesti matiin semua orang gitu. Meskipun gak ada Gravenberch. Matiin lampu aja, matiin lampu. Sama ini sih pertanyaan baik mungkin fans Liverpool atau kita nih fans bola lah gitu. Kalau jadi Arne, Ekitike atau Isak? Ekitike duluan ya. Karena berapa kali kan walaupun Ekitike udah bisa main juga tetap Isak sempat tuh. Baru ntar saling bergantian. Gue Ekitike lebih works dibandingin Iya lah gue ngerasa gitu juga. Dan sebenarnya bukan lebih works juga sih, tapi apa yang udah terbukti duluan, karena kan ketika lu kalah beruntun tuh yang penting tuh sekarang lu dapet result dulu loh untuk apa namanya untuk ngelegain pressure lo gitu. Jadi gue pikir sih Ekitike satu. Dan sebenarnya kalau ngomongin Ekitike lu bisa ngeliat even dari Community Shield dia bisa lebih fluid gitu loh. Itu yang bisa. Dan menurut gue gini, ketika lu punya pemain yang lebih fluid, terus lini tengah lu ada Bruno yang ketika disuruh cover pertahanan tuh dia agak bingung, yang mana emang bukan role-nya dia gitu. Emang misuse ya di situ. Di tempat tersebut itu sebenarnya bisa jadi poinnya Liverpool. Iya, dan sebenarnya Ekitike juga main cukup konsisten sebelum ada kartu merah konyol kan sebenarnya. Dia produktif terus loh kalau perhatiin. Kena mental. Iya, sampai diprotes kan sama Frimpong ya, kayak lu ngapain sih gitu maksudnya. Bang, lu ngapain? Bener. Cuma gini, kalau kita lihat United kan tengahnya selalu menjadi problem nih, selalu kita bahas juga di sini gitu. Jangan-jangan ya, ini adalah kesempatan bagi Florian Wirtz untuk punya peran lebih bagus sebagai konektor gitu. Dia tuh belum nyetak gol tuh asli. Belum. Tapi kan maksudnya kalau tengahnya bolong mungkin dia akan bisa berkreasi lebih nyaman di sini justru. Menurut gue itu tipe kayak dia ya, tipe pemain kayak dia. Menurut gue itu asumsi yang valid sih. Karena masuk akal gitu. Ketika Florian Wirtz itu gagal bisa, gue inget yang game lawan Palace di Community Shield ya, itu kan dia berusaha banget nemuin ruang ya, kan tugas dia adalah channeling bola ya, dari kiri kanan atau tengah sama depan gitu, makanya dia pindah-pindah posisi terus tuh, itu kerjanya dia. Nah, tapi ketika ruang itu makin rapat, gerakan dia tuh makin sulit gitu. Nah, United sejauh ini yang gue lihat kecuali ketika game lawan Sunderland terakhir itu ya, Sunderland yang menang ya 2-0 itu. Mereka tuh kan masih punya kelemahan bagaimana bikin sebuah lini yang kompak ya ketika nggak nguasain bola. Makanya kemudian kita mengkritik kenapa sih ketika lo nggak nguasain bola, kenapa polanya 5-2-3 itu nyisain 2 orang doang tuh di tengah gitu. Makanya kemudian pas lagi lawan Sunderland diubah tuh jadi 5-4-1 yang tadi Tio bilang tuh Mason Mount jadi ke pinggir, jadi cover sayap. Nah, itu lebih efektif gitu. Nah, pertanyaan tinggal kita lihat United bakal out of possession-nya tuh bakal kayak apa posisinya, formasinya, penempatan pemainnya kayak apa. Kalau misalkan dia masih balik lagi 5-2-3 yang mana aneh banget gitu ya, Wirtz bakal dapat kesempatan banyak banget. Iya, mungkin bisa jadi asumsinya kayak gitu. Laga bounce back buat Wirtz juga sebenarnya melihat tengahnya United lagi masalah, dan juga sebenarnya dari Liverpool kalau nggak ada Gravenberch sama Konate, sebenarnya yang tadi Tio sempat singgung juga, mungkin Sesko akan nyaman juga nih sebenarnya kan. Karena kan kalau misalnya gini, lo sebagai striker, back depan yang lo lawan back lo ada Virgil van Dijk sama Konate. Gede bang. Susah. Maksudnya Sesko ya he's a good player, tapi kalau dapat lawan marking yang marking yang fisikalnya bagus, dia pasti terlalu keteteran. Kemarin tuh makanya terakhir game main itu Sesko tuh banyak mundur ke belakang. Jadinya role kayak Harry Kane. Iya, jadi ini jemput bola buat hold up play. Karena itu yang sebenarnya yang sering kenapa gue tahu kenapa si Amorim lebih mempertahankan Zirkzee dibandingin Højlund, karena Højlund tipenya sama. Gitu. Højlund channeling ke bawah, ngambil bola, ngalirin ke kiri kanan. Zirkzee kayak gitu. Højlund di timnas juga bagus ya. Højlund memang di timnas memang jago. Gila ya. Tapi karena tadi udah bahas soal Harry Kane nih, Bayern Munchen lawan Borussia Dortmund, dia klasiker. Ini Bapak Bundesliga Sabtu. bukan ini ya? Enggak, bukan. Bukan, ada game lain. Sabtu jam 23.30. Oh, ini barengan Arsenal nih. Apakah Dortmund bisa jadi party spoiler bagi Bayern yang begitu dominan Dex begitu? Gak yakin gue. Gak Sulit. yakin gue. Sulit ya, jauh ya. Sulit. Kayak kita Bayern dominan sih musim pertandingan ini. Bayern juga kayaknya kalau lihat skor apaan sih nih? Apa yang Beda di kelas ya? otak lo ketika lo ngelawan tim ya, misalnya
kita tim Dortmund nih, set ketemu Bayern. Bukannya mengecilkan Dortmund, sorry banget fans Iya. Dortmund, tapi maksudnya ketika lu datang, ini mainnya di Allianz ya? Iya. Di Allianz, Lo kandang datang ke Dortmund. Allianz Arena, Bayern. set lu lihat strikernya Harry Kane, kirinya Olise, kanannya Luis Diaz. Luis Diaz itu yang lagi ngeri. Terus sebenarnya. Masih ada yang Josh lain. Kimmich, Iya, masih. Leon Goretzka. Lu mau ngapain kayak, udah capek gua anjir gitu. Leipzig dibantai ya? Iya. Ya itu dia. Belum terkalahkan. Jadi berat nih. Ini Berat sih. kayak Udah bukan klasiker dari nggak? klasikernya ya, kayaknya udah Iya. nggak klasik Tapi balik lagi Jar, balik lagi. Momentum bener kata Dek. Soalnya Oh, iya. sama kayak Ya momentumnya apa Liverpool. di internasional tapi Beda, tensinya beda tensi. Mungkin tensinya. ini Inggris lolos, Harry Kane mabok. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak gitu ya? Kali Iya. itu bukan Jack Grealish ya? Job Bellingham ngapain gitu. Kemarin Harry Kane habis nyetak dua gol kan pas Iya. lawan si Dia mah rutin Latvia kan. golin, gila dah. Jadi kayak maksud gua momentum dari klasiker. Hmm. Ya mungkin secara squad Bayern lebih bagus, tapi kalau berbicara tentang pertandingan yang ada emosi dan juga emotional connection gitu, pasti menurut gua kalaupun menang pun harusnya nggak akan terbantai-bantai sih, Iya, iya. Terbantai. tipis-tipis. Dortmund juga soalnya punya ini ya, historical rivalry juga Nah, kan. Dortmund itu main 3 back loh, Niko Kovac. Kau aja. 3-5-2, 3-4-3 karena gue pernah siaran dia, dan bedanya adalah yang gue selalu bilang sama kalian kan, kenapa kayak Crystal Palace terus Dortmund itu 3 backnya bekerja dengan baik karena pemainnya ngejar bola, pemainnya bolak-baliknya udah kayak militer coy, dari depan balik lagi ke belakang, semangat gitu. Kalau mainnya kan letoy. Nah, itu kayaknya ya tetap akan dikuasai Bayern ya. Tapi kalau yang ini nih kayaknya cukup ketat karena Roma juga main bagus di bawah Gasperini, akan melawan Inter. Jadi Inter main cepat vertikal, Roma peringkat 2, sebenarnya Inter 4, tapi kan poinnya tipis-tipis nih, Itali lagi Tipis-tipis, ya. 4 horses race kayaknya ya gitu. Apa kita bisa bilang Roma overachieve sejauh ini? Overachieve tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya Ada di harusnya peringkat mungkin atas. orang ekspektasinya nggak segitu tinggi gitu, atau sebenarnya emang mereka Iya, bagus. tapi lu ditanganin Gasperini yang emang udah terbiasa ada di papan atas beberapa musim Iya, di terakhir Atalanta sih bahkan ya, gitu yang ya. secara mungkin materi pemain nggak Iya. segemerlap yang lain. Justru gitu. menurut gua itu apa yang diekspektasikan para pendukung Roma ketika hire Gasperini harusnya sih gitu. Dan menurut gue sih yang diberikan Gasperini itu bukan perkara ofensivitas doang, tapi kestabilan ketika ketika lu tidak memegang bola gitu loh. Jadi sebenarnya kan kalau lo lihat pertandingan antara Gasperini sama Xabi Alonso di Leverkusen sama Atalanta waktu itu kan sama-sama tim yang sama-sama ofensif kan. Cuman ngelihat bagaimana Gasperini bisa ngebalance man to man marking buat press pemain Leverkusen waktu itu dengan bagaimana mereka ketika bertahan, itu balance-nya lebih dapat Gasperini sebenarnya waktu itu. Ya. Nah, makanya menurut gue itu yang didapatkan Roma pada musim ini gitu. Gue kalau secara taktik gue lebih percaya Gasperini dan Roma yang bisa unggul atas Inter dan Cifunya. Tapi kalau materi pemain gue lebih percaya Inter sebenarnya. Sebenarnya Makanya Jadi ini kalau iya, pemain iya. kalau pemain perform Inter upper hand. Nah, Tapi makanya- kalau enggak taktikal akan menang Roma ini. Nah, makanya ini pertandingan yang akan seru sebenarnya karena ada satu punya kekuatan, ada kelemahannya, satu juga punya kekuatan dan Si- kelemahannya. Gue tuh inget si ini Fabio Capello tuh bilang di salah satu kolomnya dia waktu gue lo abis pertandingan lawan apa dia nganalisis Inter gitu. Capello bilang menurut gue Inter itu kekurangan pemain yang bisa carry bola dengan baik gitu. Oke. Dan buat dia yang bisa kayak begitu dengan oke itu Di Marco. Selain itu dia menurut dia siapa lagi yang nggak ada gitu. Nah ketiadaan sementara dia kan main vertikal kan ya. Vertikal. Lu butuh pemain yang gitu. bisa carry bola kayak begitu gitu. Jadi balance-nya belum dapat sebenarnya gitu. Walaupun di tengah itu ada siapa? Susic itu ya? Susic, ya. Iya, itu kan dia Padahal kan tapi nggak dimain juga tuh dia. padahal dia versatile tuh Peter sebenarnya. Susic ya. Itu dia. Jadi itu ya Bayern lawan Dortmund itu jam Sabtu 23.30. Kalau lu nonton itu terusannya akan ada Roma lawan Inter. Minggu 1.45, terus hari Minggu malam ya siap-siap ada konten review warga ya. Ada Minggu jam 22.30. Jadi bisa dilihat lagi. By the way kalau Bayern Munchen sama Dortmund seru, gue kepikiran ngundang Spieltag sih buat episode Senin. Oh, Tapi kalau nggak menarik, seru, menarik. Ya kita akan lihat ya. Kalau 0-0 nggak apa? Iya, siapa tahu lebih seru Liverpool United ya yang gue berharap imbang lagi. Let's go. Tamak Dua nih. sama, let's go. Ada update dari Kanjuruhan? Dari Kanjuruhan ada artikel opini yang menarik dari Bahtiar Janan di Baca Malang. Katanya kekalahan timnas Indonesia adalah gejala bahwa masalah di sepak bola Indonesia jauh lebih dalam. Fokus selama ini terlalu banyak pada citra dan hasil, bukan pada proses dan fondasi yang Itu kuat. penting, Pak. Strategi Kanjuruhan semestinya jadi momentum reformasi moral dan struktural. PSSI dianggap lebih sibuk dengan agenda besar, narasi internasionalisasi dan naturalisasi ketimbang penyelesaian luka struktural dan etika.
Pemimpin PSSI Erick Thohir dikritik karena menyematkan kegagalan pada ujian dari Tuhan yang dianggap mengaburkan tanggung jawab manajerial. Oh iya, itu tanggung jawab Ya. manajerial. Meski jadi korban dalam tragedi atau keputusan tinggi, supporter sering dilupakan ketika sorotan bergeser. Nah, dia juga yang menarik juga ada kritik bahwa sepak bola terjebak pada logika populisme olahraga, mencari jalan pintas, memilih nama besar, mengorbankan stabilitas dan fondasi. Dia ngebahas cabur-cabur lain. Katanya cabur-cabur lain itu prestasinya diraih lewat jalan sunyi. Iya sih, pas angkat besi aja kan ternyata cuma gym Iya, panjat. yang Cuma gym, panas. wall climbing. Ya wall climbing juga di yang ini. Gak semewahin sepak bola emang sih gitu. Yes, yes. Ya Sama- apalagi bulu tangkis yang menurut gua udah jadi olahraga nomor 1 di Indonesia Ya, untuk urusan prestasi internasional. Itu aja ya menurut gua pembibitannya tuh dalam loh. Karena gua pernah liputan ini ya ketika jadi wartawan tuh Gimana? Sirnas, sirkuit nasional. Oh, Sirnas. Itu kan bukan pelatnas ya, klub-klub kan ya. Klub-klub. Klub-klub itu di tiap kota ada, dan gua ketika Sirnas itu nonton kayak men gornya penuh. Anak SMP, anak SMA nonton gitu ya. Mereka ketika pertandingan selesai turun terus kemudian minta tantangan pemain yang pemain ini belum masuk pelatnas gitu. Dan lu ketika dulu ya, gua gak tahu gimana, forum-forum bulu tangkis tuh badminton lovers tuh rame banget. Ngebicarain pemain-pemain yang tampil di Sirnas tersebut gitu. Grassroots juga kental. Nah, itu gitu jadinya. Kalau sekarang kalau melihat yang lebih menurut gue yang packaging yang bagus DBL. Ya. Iya. Dulu kan basket. angkatan gue Hexos Cup ya. Hexos. Iya, Hexos. benar. Karena kayak ini ya bisa Indonesia Arena gitu Iya, kan, beneran. Kemarin kalau nggak pendanaannya salah, aman. Jakarta- Futsal juga growing Futsal, sekarang. futsal. Futsal Jakarta- growing banget. Jakarta DBL Kemarin langsung eksis. PL lawan menang Bantai Alizar. Oh, Iya, iya. Dan Seru, itu seru, seru. itu hall basket Senayan full. Sebenarnya kalau manfaatin animo anak muda gitu tuh lu bisa loh. Makanya kemudian menurut gua kalau sepak bola tuh menurut gua animonya gak bakal kalah lah sama olahraga bakal. manapun, intens banget gitu ya. Itu bisa lah kalau mau dimanfaatin, kalau mau serius. Tapi persoalan gua gini, gua harus mengkritik ketika kita ada datang pengurus, mereka tuh selalu menempatkan ambisi pribadi ketimbang kepentingan bersama gitu loh. Itu yang harus Ya. ditepinin menurut gua. Oke, yang jelas kita harapkan yang terbaik buat sepak bola Indonesia ya. Karena perjuangan di menuju Piala Dunia kan udahan nih. Udah ganti pelatih juga. Terus semoga ya ada meeting-meeting buat bahas roadmap, buat bahas apa hal-hal Betul. yang belum difokuskan. Karena kemarin fokus kita lolos Piala Dunia kan, sekarang udah enggak, kita masih punya waktu. Jadi semoga lebih baik lagi sepak bola Indonesia dan hasil tim-tim itu juga lebih baik ya. Nanti biar selain kita happy siarannya. Betul.